Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 5 sekolah dasar. Anak-anak yang solih dan solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak selalu sehat ya dan tetap semangat belajar di rumah. Anak-anak, agar pembelajaran kita mendapatkan keberkahan dan kemudahan serta bermanfaat dunia akhirat, mari sama-sama kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan belajar materi tentang kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihi salam. Sepeninggalan Nabi Sulaiman alaihi salam, Bani Israel kembali menyembah berhala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Ilyas alaihi salam untuk mengingatkan kaum Bani Israel yang kufur di negeri Balbek, sebuah daerah di Libanon. Mereka menyembah berhala yang bernama Baal. Nabi Ilyas alaihi salam merupakan keturunan keempat Nabi Harun alaihi salam. Nabi Ilyas alaihi salam berdakwah agar kaumnya mau meninggalkan kebiasaan buruk menyembah berhala. Berkali-kali Nabi Ilyas alaihi salam mengingatkan, namun mereka tidak pernah menghiraukan. Bahkan ketika Nabi Ilyas alaihi salam menyampaikan tentang azab Allah Subhanahu wa taala, mereka tetap membangkang, tidak mau mendengarkan. Karena kedurhakaannya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab kepada Bani Israel, yaitu diberikan musibah musim kemarau yang sangat panjang selama 3 tahun. Sumber air mengering, tanaman dan binatang ternak mati, serta banyak penduduk yang kelaparan karena kekurangan makanan. Sayangnya, azab tersebut tidak menyadarkan kaum Bani Israel. Mereka semakin marah dan menyusun rencana untuk membunuh Nabi Ilyas alaihi salam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ilyas alaihi salam agar bersembunyi di dalam gua. Nabi Ilyas alaihi salam bersembunyi di sana selama 10 tahun dan tidak ada yang mengetahuinya. Suatu hari, persembunyian Nabi Ilyas diketahui oleh Bani Israel. Kemudian Nabi Ilyas berpindah tempat. Saat sedang berlari dari kejaran umatnya, ia menemukan sebuah rumah terpencil yang ditempati oleh seorang wanita tua dan seorang anak laki-laki bernama Ilyasa yang sedang terbaring sakit. Ia pun meminta izin untuk bersembunyi. Wanita tua tersebut mengizinkan dan memohon kepada Nabi Ilyas untuk kesembuhan anaknya. Kemudian Nabi Ilyas berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas izin Allah, Ilyasa pun sembuh dari penyakitnya. Nabi Ilyas alaihi salam kemudian mengangkat Ilyasa sebagai anak. Ternyata Ilyasa masih satu garis keturunan dengan Nabi Ilyas alaihi salam, yaitu keturunan Nabi Harun alaihi salam. Sejak saat itu, Nabi Ilyas selalu bersama dengan Ilyasa, membimbing Ilyasa dengan ajaran kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala dan ikut berdakwah bersamanya. Setelah beberapa tahun, Nabi Ilyas dan Ilyasa melanjutkan dakwanya kepada penduduk Bani Israel yang sudah mulai berputus asa terhadap bencana yang dialami karena berhala yang mereka sembah tidak bisa menyembuhkan penderitaan mereka. Bani Israel kemudian berjanji bahwa mereka akan bertobat dan mengikuti ajaran Nabi Ilyas alaihi salam. Nabi Ilyas alaihi salam segera berdoa dan memohonkan ampun untuk kaumnya. Doa Nabi Ilyas didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lama kemudian hujan pun turun dan kaum Bani Israel hidup dalam kemakmuran. Namun, setelah beberapa tahun kemudian, kaum Bani Israel kembali ingkar dan menyembah berhala. Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah yang lebih berat dari sebelumnya, yaitu bencana kekeringan yang membuat orang kegelimangan. Nabi Ilyas alaihi salam dan orang-orang yang beriman pun selamat. Beberapa tahun kemudian, Nabi Ilyas alaihi salam wafat dan dakwanya dilanjutkan oleh Nabi Ilyas alaihi salam. Sifat keteladanan Nabi Ilyas alaihi salam.
Yang pertama, berani dalam hal kebenaran. Nabi Ilyas alaihissalam berani dalam menyampaikan kebenaran kepada umatnya, bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan yang berhak disembah. Kedua, terus semangat dan pantang menyerah. Meskipun dakwanya ditolak oleh umatnya, namun Nabi Ilyas tetap semangat dan tidak mudah menyerah. Ketiga, sabar dan mempunyai pendirian yang kuat serta tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain. Anak-anak yang sholih dan sholihah, sekarang diskusikanlah bersama dengan ayah dan ibu kamu. Yang pertama, siapakah Nabi Ilyas alaihissalam itu? Kedua, jelaskan musibah yang menimpa kaum Nabi Ilyas alaihissalam. Ketiga, tuliskan sifat-sifat keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam. Keempat, tuliskan contoh sifat keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam dalam kehidupan sehari-hari. Semangat mengerjakan ya anak-anak. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Mari sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.